Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sharing buat teman-teman yang ingin beli rumah di Villa Bogor Indah 6. Judulnya KPR pasti di ACC. Keren ya. KPR pasti di ACC dalam tanda tanya. Oke. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah buat Anda yang ingin membeli rumah dimanapun. Nah, ini pertama, buat Anda yang ingin membeli rumah dimanapun ya, karena saya sebagai sales Villa Bogor Indah 6, maka saya akan bercerita pengalaman saya di Villa Bogor Indah 6. Oke. Nah, pastikan Anda terlebih dahulu setelah survei lokasi dan unitnya. Jadi jika Anda ingin melakukan pembelian rumah di Villa Bogor Indah 6 dengan cara KPR, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Jika anda memang tidak ingin ditolak berkas KPR-nya, oke ya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah yang perlu Anda ketahui adalah status Anda di perbankan atau BI checking Anda harus clear, gitu ya. BI checking Anda harus clear. Kenapa? Karena biasanya saya sebagai sales itu menyarankan kepada konsumen atau menanyakan kepada konsumen itu pernah ada kendala atau pernah ada tunggakan di bank atau di pembayaran yang lainnya, baik online ataupun pembayaran kendaraan, itu ada kendala atau tidak. Kalau semuanya tidak ada kendala, oke, it's okay ya. Cuman kalau semuanya ada, pernah saya data saya pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu. Nah, maka saya sarankan sebaiknya Anda melakukan BI checking terlebih dahulu sebelum Anda booking. Gitu ya. Jadi sebelum Anda booking, pastikan Anda BI checkingnya clear. Kenapa? Karena kalau sudah ada call 2, call 3, call 5, itu Anda dalam proses KPR itu pasti kebesar kemungkinannya di reject, gitu ya. Jadi pastikan pertama BI checking itu clear. Oke. Nah, kalau semuanya ada kendala-kendala, silahkan Anda menghubungi dengan bank-bank yang ada kendalanya itu ya. Selain BI checking juga, apa yang harus disiapkan dalam untuk membeli rumah itu Anda mempunyai penghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap ini kenapa sangat penting sekali? Karena akan menjadi rujukan berapa bank harus memberikan plafon KPR kepada Anda, dan Anda sanggup mencicil per bulannya itu berapa. Nah, itu kan kalau Anda gajinya 4 juta tapi mau ngangsur yang 3 juta kan otomatis tidak akan pernah di ACC, kecuali Anda punya penghasilan lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara perbankan. Tapi ini gini ya, ini pengalaman saya sebagai sales. Saya selalu mengarahkan konsumen untuk membeli unit itu sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Jadi kalau memang gajinya besar ataupun sesuai atau mampu untuk mengangsur, nah kita harus pastikan dulu si konsumen itu berani atau siap untuk mengangsur-angsurannya. Dan juga kita harus tahu rasio dari perbankan berapa persen akan dari penghasilannya untuk mampu memberikan si konsumen itu untuk mampu menganalisa ya. Bank pasti akan menganalisa dari penghasilannya itu berapa persen, intinya gitu ya. Nah, oke. Jika Anda gambarannya seperti ini. Jika Anda ingin melakukan angsuran atau mencari rumah dengan angsuran di kisaran angka 5 jutaan, maka minimal berapa penghasilan Anda seharusnya, seperti itu kira-kira ya. Nah, jika angsurannya 5 jutaan, maka minimal untuk gaji atau salary fixed income Anda itu adalah minimalnya 11 sampai 12 juta. Itu ya, 11 atau 12 jutaan tanpa ada pinjaman-pinjaman lain. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar Anda dari segi penghasilan masih bisa masuk, seperti itu. Nah, selain penghasilan,
Seperti itu ya. Kalau semuanya angsurannya 3 juta, ya berarti minimal gaji yang harus ada itu pendapatan atau salary Anda itu minimal di angka 7 atau 8. Nah, kemungkinan besar KPR Anda akan di ACC. Nah, selain penghasilan dan BI checking yang clear, juga tadi harusnya ada juga status karyawan. Nah, sekarang itu di musim pandemi COVID-19 ini bank itu sangat ketat, terutama juga dari status karyawan ini. Status karyawan itu harus karyawan tetap. Ya, karyawan tetap minimal ada yang 1 tahun ataupun ada yang 2 tahun. Nah, jika memang Anda sudah 1-2 tahun lebih, nah itu aman untuk status karyawan tetapnya, gitu ya. Nah, karyawan tetap ini, nah bagaimana jika Anda masih tenaga honorer atau karyawan kontrak? Nah, selama banknya masih ada yang mau sih, it's okay, silahkan aja. Tapi untuk di musim pandemi COVID-19 ini jarang perbankan mau menerima pengajuan KPR itu dengan status karyawan kontrak ya. Jadi pastikan Anda status karyawan Anda itu adalah karyawan tetap, baik diverifikasi ke HRD ataupun di surat keterangan karyawannya. Nah, itu dipastikan untuk karyawan tetapnya. Terus kemudian persyaratan KPR juga harus lengkap ya. Nah, Anda jika ingin membeli rumah dimanapun nih, pertama itu harus fotokopi KTP suami istri jika Anda sudah menikah. Nah, kalau bagaimana jika Anda sudah berpisah dengan istri, maka harus dilampirkan dengan surat cerainya. Kemudian yang kedua yaitu buku nikah dan kartu keluarga. Kemudian yang 3 surat keterangan karyawan tetap. Yang keempatnya adalah slip rekening koran 3 bulan terakhir untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan dan 6 bulan terakhir untuk Anda yang berwirausaha. Kemudian slip gaji untuk Anda yang karyawan tetap itu selama 3 bulan terakhir, maka itu untuk proses pengajuan kreditnya. Dan jika Anda berwirausaha, nanti bisa dilampirkan dengan legalitas usahanya, terus kemudian juga dengan legalitas dan laporan-laporan keuangan selama Anda berwirausaha. Oke, itu saja teman-teman. Jika Anda memang ingin membeli rumah dengan cara KPR, maka persyaratan-persyaratan ini mungkin yang harus Anda ketahui sebelum Anda melakukan booking ya. Nah, buat teman-teman atau buat Anda yang ingin membeli dan informasi Villa Bogor Indah Inam lebih detail, silahkan hubungi nomor saya di bawah ini ya. Silahkan hubungi nomor saya ini, saya akan bantu Anda membeli rumah di Villa Bogor Indah 6. KPR-nya pasti KPR-nya di ACC. Gitu ya. KPR di ACC dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.